Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Film yang sangat menguak-uakan ini karena kita udah berada di era modern ini, buset dah. Kanjeng Ratu dari mana ini cuy. Kali itu ceritanya mereka sedang mempersatukan kekuatannya untuk memanggil Ultraman Cosmos bermerek Magicom. Namun karena salah satu perapal mantra kepalanya sedikit puyeng kemarin habis mukbang alih-alih satu kardus, sebuah tembakan pun muncul dari atas yang ternyata ditembakkan oleh Kesatria Tol Jagorawi. Anjas, fungsi sayap lu apa sebenarnya bang? Hiasan doang kah? Ini mah bukan terbang anjing, ngambang. Di sana kakek ninja dan nenek ninja Dewata harus melawan spam meteor garden milik Babang yang mengambang di udara. Outfitnya cuy, lu mau jadi penjahat apa host take me out bang? Untungnya tembakan Babang Kesatria kagak ada yang kena karena kebetulan ia rip aim. Sedangkan Babang bernama Gibran tanpa raka booming ini akhirnya sadar setelah kepalanya puyeng hingga membuat Babang full black mamba ini harus turun setelah capek mengambang di udara untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Anjas, segala bunga matahari cuy. Dan tanpa mengatakan mungkinkah, ia pun langsung menembakkan matahari tersebut yang membuat kedua ninja ini harus melawannya menggunakan Kamehameha. Mbah, Bibi. Beginilah guys bentukan ninja lokalan pakai hoodie. Sayangnya ninja lokalan ini harus kalah meski 2 versus 1 dan tiba-tiba terdengarlah suara toa pengumuman sekolah yang entah siapa yang berbicara. Satukah kekuatan kalian? Curang anjing, dikasih contekan. Di sana mereka pun mulai berpegangan tangan untuk mengumpulkan energi kanuragan level kegirangan. Sementara di sisi lain teman-teman mereka pun melihat sebuah kode GPS di langit. Alhasil mereka pun langsung gas ke TKP yang kebetulan Kesatria Tol Jagorawi ini sedang membuat gala matahari part 2-nya. Namun untungnya serangannya berhasil ditangkis menggunakan kekuatan tenaga dalam 3 pentolan maut ini. Di sana karena merasa kalah, Kesatria Tol Jagorawi pun menaikkan level kekuatannya yang kini setara dengan Kaido, tapi malah berhasil ditangkis hanya menggunakan kekuatan doa. Bukannya nggak percaya kekuatan Tuhan ya, cuman kalau gue dilemparin meteor ya mending gue lari cuy. Meskipun tak mempan, Babang Kesatria Tol Jagorawi tak henti-hentinya pam tembakan meteornya sampai membuat mereka kepanasan berada di dalam perisai tersebut. Dan seperti biasa bocil bernama Rasya yang tiba-tiba kesambet Super Dede, ia pun memberanikan dirinya untuk buy one skuy. Memberikan ilmu taijutsunya meskipun sedikit ngos-ngosan, tapi ia berhasil membuat Kesatria Tol Jagorawi kena mental. Anjas, ilmu rahasia cocok banget dipakai bikin sumur. Nah, untuk penutupannya mereka pun bersatu kembali menggabungkan kekuatannya kecuali Babang ini malah ngeden Tapi sayangnya penampilan mereka harus dihentikan oleh sang bokap. Anjas bokap yang lebih berpikir pakai otaknya, lebih baik lari daripada gelut. Dikasih kesempatan kabur malah tetap serang turtle. Setelah berhasil kabur dari sana karena Kesatria Tol lupa kalau bisa terbang, beliau malah estafet mencoba mencari keberadaan mereka. Dan karena 2 orang ninja ini billingnya hampir habis, mereka pun kembali ingin menyatukan kekuatannya. Ayo kita setting kekuatan kita lagi, siapa tahu bisa berhasil kayak waktu itu. Dikit-dikit satuin kekuatan ini. Kekuatan mereka serba bisa cuy, bisa dipakai apa aja. Kali itu mereka mencoba mengtethering kekuatannya, tapi kata si kakek ninja Dewata ini tak akan mempan karena daya wattnya terlalu besar. Takut jeglak yang ada mereka malah ikutan meningsoy duningsoy. Hasil sebelum wasted, Saitama mode sepuh ini langsung memberikan pesan Immortal Kombatnya untuk selalu menghindari berjudai apalagi judol. Karena judi itu hiburan orang kaya tapi malah dipakai keseriusan bagi umat miskin. Anjas, kau denger itu para member judol? Dan di detik-detik ingin wasted, si kakek memberikan guli seukuran batu jakun titan sebagai kenang-kenangan. Bukannya suruh bawa ke rumah sakit malah pidato sambil rebahan.
Tak berhenti berbacot ria, si kakek dua tak ini menyuruh mereka menyimpan guli jakun titan itu karena di dalamnya ada petunjuk tutorial menghilangkan koruptor dari muka bumi. Anjas. Kisi-kisinya dengan mengesahkan UU perampasan aset, ya itu pun kalau disahkan karena terlihat mereka pada ketar-ketir. Acuaks. Kemudian selesainya perbacotan itu, mereka pun mulai menarik kentut dalam-dalam lalu mengembuskannya untuk terakhir kalinya. Lega. Begitulah dalam hati si kakek, yang lalu mereka pun langsung wasted seketika. Makanya kek, nek, udah berumur bukannya nikmatin pensiunan malah main Ninja Warrior. Dari atas akhirnya Kesatria Tol Jagorawi sadar kalau ia bisa terbang dan di sana ia melihat perdukaan para Magicom udah kehilangan 2 peserta Ninja Warriornya sebelum mencapai garis Khatulistiwa. Dimana setelah wastednya mereka, bisa-bisanya dengan kesadaran penuh mereka baru membawa si kakek 2 tak dan nenek 2 tak ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dari tadi pidato kenapa nggak bawa ke RS saja, Sat? Dan karena mereka salah ngepick dokter, yang entah ini dokter kagak pernah bisa nyelamatin orang, taunya Sa sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Sa FK Sa di ruang pasien. Akhirnya 2 warga sepuh itu pun harus berpulang ke Yang Maha Kuasa. Ya, emang udah wasted dari tadi sih. Gimana? Mereka berdua sudah meninggal. Mendengar itu mereka pun bagong padahal udah dibawa ke IGD, hidupin gua dong. Tapi siapa sangka karena mereka salah menerjemahkan kepanjangan IGD, mereka pun harus melakukan tahlilan di rumahnya meskipun tak memiliki tetangga. Bahkan para woman yaitu Naira dan Nyi Roro Mendul ini berniat melakukan balas dendam agar Kesatria Tol Jagorawi bisa bertemu kembali dengan 2 ninja sepuh di akhirat. Belagu bener, dikasih tembakan meteor atau membrodikan. Di sisi lain terdapat dukun dan keluarganya termasuk seorang minion di film Ajab yang selalu tersakiti yaitu Babang ini. Dukun ini rupanya dalang di balik kematian si kakek dan nenek ninja karena dengan kekuatan gak makan 7 hari 7 malam ia bisa mentransfer kekuatan Kesatria Tol Jagorawi. Alhasil datanglah sebuah HP melayang yang rupanya itu adalah Adara dengan kekuatan supernya bisa berubah jadi demit. Tapi sayangnya kedemitannya malah berhasil diciduk sampai ingin ditangkap. Tangkap, jangan sampai lolos. Ayo. Enak kali cuy punya kekuatan gini. Namun penangkapannya pun gagal karena Gibran tanpa Raka Booming ini berhasil menghentikan waktu untuk melakukan interogasi. Lah, dia bisa ngantiin waktu. Kenapa kagak dipakai Kesatria Tol Jagorawi anjing? Kala itu si dukun saingan Ki Arjuna ini mengatakan hal yang sejujurnya. Alasan ia mengaki 2 ninja 2 tak hanya cuman supaya mereka tak diganggu membuat ramuan kematian yang jika orang meminum jamu milik mereka auto ngefly dan sedikit halu, bahkan sampai bisa menghalu sedang bercocok tanam dengan hantu penari yang merantau dari desa penari. Ini film pas lagi booming-boomingnya KKN di desa penari toh. Tanpa menunggu 24 jam, anjas. Para polisi pun datang untuk menangkap mereka atas perbuatan yang bisa mendelit nyawa warga dengan menjual ramuan kematian cabanteng. Semudah ini cuy. Nangkep maling tinggal hentiin waktu terus suruh jujur. Cocok banget Gibran jadi ketua KPK. Di rumah sakit bapak mereka pun menghubungi neneknya di rumah untuk segera menyiapkan acara pemakaman 2 ninja yang telah gugur. Dan jangan lupa makanan yang dipakai tahlilan harus roti jalama 5 biadab. Kemudian singkat cerita ketika mereka selesai memakamkan 2 ninja itu di pemakaman khusus peserta Ninja Warrior, mereka pun tak henti-henti berduka karena cuma akibat suka salto saat ditembakkan meteor kakek mereka harus wasted di tempat. Namun ketika mempending sedihnya, mereka pun ingat kalau diberikan kelereng segede batu jakun titan yang katanya ada sebuah surprise di dalamnya. Tapi sayangnya meski udah berusaha dibuka dengan sekuat tenaga, bahkan Rasya sampai mengeluarkan Chidori, guli itu pun tetap tak bisa dibuka. Lagian, buka guli diputer. Lu kira Oreo? Nah di malam yang sama Rasya pun bermimpi bertemu dengan kakek ninja itu lagi. Namun ketika ingin berpelukan seperti Teletubbies, ternyata tembus. Dimana bukannya takut si Rasya malah AFK di sana sambil mendengarkan tutur dari cangkem si kakek yang menyuruhnya jangan suka main FF sampai tengah malam. Tapi seketika Rasya mulai bersedih ketika mengingat kakeknya wasted karena diki oleh Kesatria Tol Jagorawi yang kini dengan leluasa akan mengajak Rasya and the gang baku hantam akibat sudah tak ada pelindungnya, contohnya kakek ninja ini. Anjas. Di sisi lain, 2 orang woman ini pun merasa tidak bisa tidur sebelum bisa baku hantam dengan Kesatria Tol Jagorawi. Padahal mereka udah sempat meng-DM-nya untuk menantang Baewang di Nganjuk City. Kebetulan pasukan Katak Bijar udah stay di sana meskipun ketuanya kabur ke Kamboja. Cuaks.
Dimana dari keinginan itu membuat Naura menggalau di balkon rumah sambil memikirkan loncat nggak ya. Alhasil Rasya pun datang buat nyamperin untuk mengajak Naura healing di kawasan Cikarang meskipun hari itu menunjukkan pukul 1 pagi. Buset dah, besok pagi kagak sekolah kan kids? Di tempat itu juga ada seorang manusia berbatang yang bingung mencari anaknya karena foto anaknya malah diblur oleh realita. Buset dah, bisa-bisanya di wajahnya ada iklan semen. Kemudian untuk menghilangkan kangennya dengan dua ninja dua tak itu, mereka pun menuliskan surat lalu membuat sebuah balon udara yang langsung diterbangkan untuk menuju surga, berharap kakek dan nenek mereka bisa menangkapnya dan membaca pesan tersebut yang isinya password ATM-nya apaan kek? Nah, karena lampion yang mereka terbangkan hampir saja membuat pesawat tempur TNI Rusia menabrak lampion saat lagi freestyle. Bahkan orang-orang di sana juga bagong melihat bentukan lampion di malam hari yang mereka kira adalah hantu Banaspati. Apalagi saat lampion itu jatuh, apinya pun malah membakar sebuah foto milik bapak ini yang kehilangan anaknya sejak baru login. Hingga dari yang awalnya ketutupan iklan semen malah ketutupan kedar sisteman Wakanda. Kurang ngamu apalagi ini babang? Kala itu dengan santuinya mereka pun datang menemui babang ini dan dengan nada sok keras, Om, lampionnya kenapa dihancurin? lah ngelunjak nih bocah, tempeleng bang, tempeleng. Hasil mendengar nada menantang udah tahu salah, Rasya yang merasa dirinya Superman langsung melakukan baku hantam di pagi-pagi buta. Yang dimana adegan baku gedik ini tak mendapatkan pelerayan dari pasukan Siap 86 yang biasa memubarkan aksi anak muda yang suka bikin keributan. Lah, padahal dia punya temen Doraemon lokalan anjing, kenapa kagak ngebantu babang ini nyari anaknya? Oke, sekian dulu untuk pembahasannya karena kebetulan gue kebelet boker. Aduh, capek nonton film yang penuh dengan adrenalin 30% sisanya tentang percintaan cuy. Geli gua. Oke, gua Wisnu, stay wak-wak guys.